jadi apa? Pesantren, gitu. Ya. Nah, jadi kita bersyukur alhamdulillah di kampung kita ini banyak majelis, banyak taklim, banyak pesantren. Masih ada pelajaran nahu, masih ada pelajaran sorob, balago dan sebagainya. Jangan sia-siakan nih guru-guru yang ada. Ya. Nah ini ya. Jadi ini ada satu kisah cuman panjang ini ya. Udah azan. Mungkin saya ceritakan dikit ya. Satu kisah lagi ya. Sambil menunggu qomatnya. Berkata Imam Sari As-Sakoti radhiyallahu anhu. Imam Sari As-Sakoti, dia punya murid namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini Imam Junaid ini adalah tokoh kita. Punya guru namanya Imam Sari As-Sakoti. Kata gurunya, "Ya Junaid, wahai Imam Junaid, idhab ilal masjid wa izin nas." Ente pergi sekarang ke masjid, ente kasih nasihat orang. Disuruh ngajar sama gurunya. Apa kata Imam Junaid? "Ya ustadzi, wahai guruku, innani astati al-wa'dha walakinni akhsha thalatha ayat fi kitabillah." Wahai guru, saya bisa aja ngajar. Cuman saya takut 3 ayat dalam Quran ini. Kata gurunya apa? Ayat apaan tuh? Kata Imam Junaid, yang pertama, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala takilun. Kata Allah, apakah kalian akan menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sementara kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Artinya nyuruh doang ngerjain kagak. Tuh. Afala takilun, apakah ente enggak mikir nih? Anda takut ayat pertama itu. Yang kedua, Anda takut ayat Allah, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Aku tidak ingin ya, apa yang aku larang aku langgar sendiri. Kan banyak orang gitu, dia yang larang, dia yang ngerjain. Auzubillah min zalik ya Allah. Semoga kita jauhkan daripada ini. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu ngomong apa yang kamu enggak kerjain? Besar murka Allah. Ya kalau kamu ngomong tapi kamu nggak kerjain. Ini 3 ayat yang bikin saya takut guru. Saya bukan nggak mau ngajar, bukan. Ini 3 ayat yang saya takut. Kadang saya ngomong ittaqullah, kerjaan saya menyalahi takwa Allah. Wasa kata syekh, gurunya diem. Nah, ini nih guru yang bijak, gurunya diem. Nggak ngomel nggak, dia diem aja gurunya. Kemudian Imam Junaid tidur. Ya tidur. Di dalam tidurnya Imam Junaid bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Masya Allah. Faqala lahu, kata Rasulullah, la ya Junaid, lima la ta'izun nas. Kenapa ente kagak ngasih ilmu buat orang? Kenapa ente nggak ngajar Junaid? Izhab ila masjid wa izin nas. Pergilah engkau ke masjid, kasih orang nasihat. Itu kata Rasulullah. Maka kemudian Imam Junaid bangun. Faqama Junaid ila ustadih masuron. Beliau bangun menuju gurunya dengan hati yang gembira. Ya. Wa kana hunaka ittisalul qulub baina hadza wa dzak. Nah, inilah gambaran bagaimana hubungannya guru dengan Rasulullah. Ya. Maka ada salah seorang murid saya cerita, "Guru, saya ngelihat Rasulullah. Di situ ada antum, di situ ada Habib Umar, di situ ada Rasulullah." Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang futuh kita ya guru kita. Siapa yang bikin masalah sampai gurunya, jangan pernah berharap mimpi ketemu Rasulullah. Ya, jangan pernah berharap mimpi ketemu Rasul. Hayhata jauh. Ya, termasuk orang tua. Makanya kuncinya 2, kata Habib Lutfi, kalau mau mimpi ketemu Nabi, jangan pernah punya masalah sama orang tua, jangan bermasalah dengan guru. Apa kata orang tua? Sami'na wa ta'na. Apa kata guru? Sami'na wa ta'na. Itu kuncinya. Nah, kemudian apa? Faqala lahu ustazu, setelah diceritain mimpinya, ya, ajib betulak kayak Junaid. Ya, tuh. Luar biasa ente Junaid. Tuh ya. Ente nggak mau ngasih ilmu buat orang kecuali dengan izin dari Rasulullah. Tuh, Masya Allah ya. Ini berat ini. Kita kalau nyuruh ngajar, nyuruh guru masih. Ini yang nyuruh ngajar siapa? Rasul. Termasuk Imam Haddad yang kita baca rotibnya. Disuruh ngajar sama gurunya nggak mau. Disuruh ngajar nggak mau. Sampai yang nyuruh Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah nyuruh gimana? Angkat tangan udah. Rasul yang nyuruh. Tuh. Lalu kemudian ya. Fadhahaba Junaid ila masjid. Imam Junaid pergi ke masjid. Wa udhi'a fin nas, dan orang-orang mengumumkan bahwa Imam Junaid akan mengajar. Ini anak muda baru ngajar. Orang-orang berkumpul di situ. Wa dakhala min bainihim rajulun musyrikun
tiba-tiba di antara orang-orang yang hadir ngaji masuklah salah seorang laki-laki musyrik, dia memakai pakaian ulama. Nah ini kan kalau ulama kan pakai imamah, kalau di Arab ya sama sama kita. Bedanya gini hadirin, kalau orang musyrik pakai imamah nggak pakai peci, itu bedanya. Abu Jahal pakai nggak imamah, tapi nggak pakai peci. Makanya jangan sekali-kali kita pakai imamah tapi nggak pakai apa? Peci. Kayak apa tuh? Orang kafir tuh. Ya. Ini orang musyrik, ya pura-pura masuk ke masjid, orang nggak ada yang tahu satupun bahwa dia musyrik. Ya. Kemudian dia masuk ke masjid mau ngetes Imam Junaid, anak muda baru ngajar. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, aneh nanya, tolong jelaskan hadis ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah azza wa jalla. Takutlah engkau dengan firasat orang mukmin karena dia melihat dengan pandangannya Allah, dengan cahaya Allah. Orang-orang ya pengen tahu nih apa jawabannya anak muda yang baru ngajar ini. Tuh, ya. Walam yakun ahadun ya'lam, ya. Dan enggak ada seorang pun yang tahu, yang ngomong, yang nanya orang kafir, enggak ada yang tahu. Walakinnallaha ta'ala 'allamal Junaid min ladunhu ilma. Tapi Allah kasih tahu Imam Junaid yang baru ngajar bahwa ini orang-orang kafir. Maka Imam Junaid menjawab, raddan ala su'ali sa'il, dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Apa jawabannya? Apa syarahnya hadis itu? Ya hada, syarhu hadzal hadis annaka kafir. Syarah hadis ini menjelaskan bahwa engkau adalah orang kafir. Allahu akbar. Aduh, kaget dia. Kenapa? Enggak ada yang tahu dia musyrik, enggak ada yang tahu dia kafir, tapi Imam Junaid tahu dia kafir. Jawabannya ente kafir. Paham maksudnya? Imam Junaid bisa menebak dan tahu karena punya firah. Jadi syarahnya apa? Itu ente orang kafir, udah selesai. Kemudian apa ya? Ini orang yang kafir merasa kagum dengan firasatnya Imam Junaid, dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, baru sekali ngajar langsung ngislamin. Karena apa kok bisa ngislamin orang? Karena udah dapat izin dari Rasulullah. Masya Allah, berat ya kalau ngajar begini, nggak ada yang ngajar semua di pulau nih. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa terjaga dari maksiat. Allah bersihkan hati kita. Allah selamatkan diri minal afat wal ahad. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solihat, menjadi alim ulama yang mukhlisin wal mukhlisat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mati husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahsani alil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a